Apabila kita meninggal, putuslah semua amalan kecuali 3 perkara. Pertama, amal soleh. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh. Bagaimana jika kita meninggal tidak punya anak? Ya tidak ada yang doain lah. Ya teman yang doain, ibu yang doain, adik yang doain. Makanya kawin biar punya anak. Ya. Ustaz bagaimana Ustaz? Ya amal soleh yang lain. Ya Allah Maha Tahu lah. Ya, ente kerjakan amal soleh. Makanya dakwah kayak apa kayak, share ilmu kayak apa kayak ya. Ustaz bagaimana kalau yang meninggal masih kecil Ustaz? Itu urusan Allah lah. Tidak punya amal soleh, tidak punya sedekah jariyah, tidak punya anak soleh. Ini meninggal masih kecil gimana? Itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya kalau kamu punya anak, berusaha didik anakmu supaya jadi anak yang soleh. Kalau enggak punya ya itu urusan Allah nanti gimana caranya. Apakah doa kita akan sampai kepada orang yang telah meninggal? Doa, tidak ada doa yang sampai, yang ada doa bermanfaat atau tidak. Ini pertanyaan salah. Yang sampai itu kalau kirim pahala Al-Fatihah, itu baru ditanya sampai atau tidak. Dan itu ada khilaf dengan para ulama, dan yang benar tidak sampai sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Ulama mengatakan sampai, ada khilaf. Tapi kalau doa, itu bukan masalah sampai tidak sampai. Tetapi doa itu bermanfaat. Kita mendoakan, kalau Allah kabulkan bermanfaat. Ya Allah ampunilah dosa-dosa dia. Apa yang mau kita kirim? Enggak ada yang kita kirim. Tapi kita mendoakan. Kalau doa kita dikabulkan berarti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sama lagi. Apa hukumnya membaca surat Al-Fatihah bagi orang yang meninggal? Masalah mengirim pahala bacaan Quran ada khilaf ya. Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai dalam kitabnya Al-Um, dan dinukil oleh dikuatkan oleh Nawawi, dikuatkan juga oleh Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan bahwasanya ngirim bacaan Al-Quran kepada mayat tidak sampai. Ini pendapat Imam Syafi'i. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah mengirim demikian, dan Nabi tidak pernah mengisyaratkan demikian, dan para sahabat tidak ada yang melakukannya, dan tidak bisa dikiaskan dengan yang lainnya. Adapun kalau ngirim pahala sedekah maka sampai. Kita sedekah atas nama mayat maka sampai. Tapi kalau ngirim baca Quran dikirim kepada mayat maka ada khilaf. Namun pendapat yang kuat tidak sampai. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, bersama saya Novel Alidrus. Episode kali ini kita akan membahas permasalahan mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, zikir, doa, sedekah kepada saudara-saudara kita yang telah meninggal dunia. Benarkah anggapan sebagian orang bahwasannya mengirimkan pahala kepada meninggal dunia tidak akan sampai? Perlu diketahui bahwasanya selama ini saudara-saudara kita yang mengirimkan pahala bacaan Al-Qur'annya, pahala sedekahnya, pahala ibadahnya kepada kerabatnya, teman-teman yang telah meninggal dunia, sebetulnya adalah sedang berdoa, memohon kepada Allah Ta'ala dengan kalimat, ya Allah tolong sampaikanlah, ya Allah tolong sampaikanlah pahala dari zikir saya, doa saya, sholawat saya, ibadah saya kepada orang tua, kepada kerabat, kepada teman saya yang disebutkan namanya, ataupun secara umum untuk muslimin dan muslimat. Maka jika seseorang mengatakan tidak sampai, berarti orang tersebut menganggap doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebetulnya orang tersebut minta kepada Allah, Allah yang menyampaikannya, Allah yang menyampaikan pahala tersebut, minta kepada Allah atas kemurahan Allah, rahmat Allah, dari sisi fadl, kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ketahui dalam hadis Sahih Bukhari disebutkan seseorang ingin menghajikan ibunya yang telah meninggal dunia, boleh atau tidak? Maka Rasul pun mengizinkan menghajikan orang yang telah meninggal dunia, diizinkan. Padahal kita tahu dalam ibadah haji di situ ada yang namanya sholat, ada yang namanya qiraatul Quran, di situ ada puasa, ada zikir, ada doa. Semua yang dilakukan dalam ibadah haji, doa, zikir, sholawat, apapun itu, puasa, sedekah, diperuntukkan untuk yang meninggal dunia, dan itu sampai dan diizinkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena itu jangan batasi rahmat Allah, jangan batasi karunia Allah dengan anggapan-anggapan kalimat-kalimat tidak akan sampai. Jangan halangi seorang muslim untuk berdoa untuk saudaranya. Jika ada yang beranggapan enak bener ya, setelah meninggal kok dikirimi pahala nyampe. Justru kita pengen untuk saudara kita yang telah meninggal dunia itu mendapatkan kenikmatan, mendapatkan kemudahan, mendapatkan rahmat. Kita pengen semuanya masuk surga. Jika ada jalan dan itu bisa meringankan saudara kita, why not? Kenapa tidak? Karena itu ikhwani rahimakumullah,
Mari kita kirimkan doa sebanyak mungkin. Kita kirimkan fadilah dari sedekah kita, amal soleh kita sebanyak mungkin kepada kerabat kita, orang tua kita, teman-teman kita, sahabat kita yang telah meninggal dunia. Karena itu bentuk doa muslim untuk muslim yang lain dengan kalimat, ya Allah, tolong sampaikanlah. Insya Allah semua doanya diterima oleh Allah. Dan Allah pun berikan pahala tersebut kepada orang yang kita harapkan dan kita tuju. Semoga barokah dan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.